Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini untuk mata kuliah manajemen pemasaran global, kita akan membahas tentang PT Samsung dengan segala profilnya dan juga tentang seluruh pembahasan mengenai yang berhubungan dengan pemasaran global, manajemen pemasaran global. Baik, di kelompok kami ada yang pertama saya sendiri Dani Renaldi, ada Sisra Anggraini, ada Cica Puspita, ada Sri Rahmawati, ada Rika dan juga Nur Hasana, juga Nadia Aprilia. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Sri. Silakan, Sri. Samsung Group. Samsung Group didirikan oleh Lee Byung-chul atau lebih dikenal dengan Hom pada tahun 1936. Kantor pusat berdiri di Samsung Town, Seoul, South Korea. Kantor cabang memiliki 58 di berbagai negara yang beroperasi. Slogannya yaitu Imagine the Possibilities. Bisnis utamanya elektronik, komponen elektronik, peralatan medis, instrumen presisi, semikonduktor, kapal, peralatan telekomunikasi. Slogan perusahaan Samsung yaitu Imagine the Possibilities atau membuat pihak internal memegang teguh keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dengan prinsip ini, Samsung berjalan menantang tujuan dan menjadi yang terdepan dalam setiap urusan. Slogan ini memiliki tujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa Samsung membantu produk yang belum nyata menjadi nyata dan sebagian komitmen Samsung sebagai pelanggan. Selanjutnya, pengertian manajemen menurut Wijoyo dan Sunarsi, manajemen merupakan suatu pola atau sistem koordinasi yang dilakukan dalam organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memberdayakan semua kekuatan yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Dari kesimpulan pengertian tersebut, manajemen merupakan suatu proses yang di dalamnya dijalankan adanya perencanaan organisasi, kepemimpinan, pengendalian, dan evaluasi. Pengertian manajemen pemasaran menurut Basudan Hani, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dengan baik kepada pelanggan yang ada maupun pembeli potensial. Pemasaran global menurut Wijoyo dan Sunarsi, pemasaran global adalah kegiatan pemasaran oleh perusahaan global yang mempunyai bisnis global dengan strategi pemasaran global, pasar global maupun produk dan standar global di berbagai negara. Next.
Analisis kasus. Strategi pemasaran. Samsung memiliki beberapa strategi yang saat ini sudah menjadi rahasia umum. Strategi yang dilakukan Samsung hingga kini menjadi produsen smartphone terbesar di Indonesia antara lain. Yang pertama, penguatan brand produk. Yang kedua, spesifikasi smartphone, software, Android, iklan, dan pemasaran kerjasama dengan operator dan telekomunikasi. Next. Selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, Samsung memprakarsai era digital dan memiliki brand image yang melekat di kalangan masyarakat. Yang kedua, teknologi yang mengikuti perkembangan zaman dan selalu melakukan inovasi pada produknya, sehingga menciptakan produk yang berkualitas. Yang ketiga, adanya diversifikasi produk harga yang bervariasi. Ponsel CDMA, Samsung merupakan pemegang pangsa pasar global terbesar. Ekspansi perusahaan yang sangat meluas. Samsung memiliki brand image yang melekat di masyarakat. Samsung telah memperkasai era digital. Yang kedua itu kelemahannya. Produk yang high-end yang supplier ke Indonesia masih terbatas. Tampilan layar yang masih monoton dan casingnya banyak dikeluarkan oleh konsumen. Budaya korporasi yang tidak fleksibel. Pengalaman dalam mengolah perusahaan global masih terbatas. Adanya tekanan yang tekad pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan berusaha menjual teknologi rahasia Samsung kepada para pesaingnya. Yang ketiga itu peluang. Di era digital yang terus-menerus berkembang di zaman yang semakin modern, jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia, tingkat gengsi pada masyarakat yang selalu ingin memiliki produk elektronik terbaru dan canggih, yakni produk-produk yang tren, best practice, simple, dan respon yang cepat pada perubahan pasar. Jaringan penelitian dan pengembangan meliputi 6 pusat Samsung di Korea dan 18 lainnya di 9 negara lain termasuk Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Israel, India, Jepang, Cina, serta pusat-pusat penelitian dan perguruan tinggi lainnya. Pusat-pusat ini ditugaskan untuk merekrut bakat-bakat terhebat di tingkat lokal, meneliti tren-tren teknologi lokal terbaru, dan mewujudkan teknologi-teknologi yang menawarkan keuntungan terbesar. Pengaruh globalisasi yang mendorong pemasaran barang elektronik yang tiada batas. Produk-produk yang ditawarkan Samsung merupakan produk keperluan rumah tangga dan selalu dicari. Adanya peningkatan permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik yang mudah merupakan suatu kebutuhan. Permintaan masyarakat pada produk-produk yang gaya, best brand, simple, dan respon yang cepat pada perubahan-perubahan pasar. Yang keempat itu ada ancaman. Lingkungan bisnis yang sangat tidak pasti dan pasar yang semakin kompetitif. Munculnya produk-produk baru dari perusahaan lain yang lebih inovatif dan murah. Ketidakstabilan perekonomian tiap-tiap negara. Era global yang mendorong perusahaan Eropa masuk dan melakukan penetrasi pasar Asia. Budaya Korea yang lebih menekankan hierarki yang dapat menghambat ide-ide kreatif atau pendapat yang berbeda. Adanya produk-produk dari perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih murah dan kualitas yang tidak kalah bagus. Adanya ketergantungan produk lokal pada negara tertentu sehingga pasar sulit ditembus. Kekuatan merek lain yang lebih dahulu menguasai pasar. Strategi SO. Yang pertama, memperkenalkan merek untuk pertumbuhan usaha dan peluasan pasar. Yang kedua, menciptakan produk sesuai selera konsumen.
Yang ketiga, selalu mengupdate produk-produk sesuai perkembangan zaman. Strategi WO, pangsa pasar baru untuk meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, menaikkan margin inovasi pada untuk mengendalikan keuntungan, memenuhi kebutuhan konsumen, dan menjadi produk berkualitas dunia. Selanjutnya itu strategi ST. Memperkenalkan merek untuk diferensiasi, fokus pada inovasi untuk menaikkan tingkat penjualan, memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan lainnya yang berkualitas lebih. Strategi WT. Diferensiasi untuk menghindari komoditas pasar yang serupa, diverifikasi ke pangsa pasar baru, investasi pada merek, dan program loyalitas pelanggan. Next. Selanjutnya ada prosedur 7P. Yang pertama, produk. Samsung lebih memilih untuk menciptakan produk-produk high-end dan berkualitas tinggi yang tentu saja menawarkan stylish best practice. Produk-produk yang dijual Samsung merupakan produk khusus barang elektronik. Produk-produk itu meliputi handphone, laptop, monitor, AC, kulkas, TV, mesin cuci, oven atau microwave, dan lain-lain. Yang kedua itu ada harga. Samsung lebih menekankan pada kualitas produk, sehingga penentuan harga ditetapkan berdasarkan pada tingkat kualitas masing-masing produk itu sendiri. Dan apabila dibandingkan dengan merek-merek elektronik lainnya pada Samsung, dikenal dengan harga yang lebih mahal dengan merek lainnya. Akan tetapi, masyarakat Indonesia pun tidak meragukan kualitas yang dimiliki oleh Samsung yang dikenal sebagai kualitas nomor 1. Yang ketiga itu ada tempat. Samsung mendistribusikan produknya kepada konsumen menggunakan outlet distributor, gerai resmi, atau pemeran teknologi. Produk Samsung sangat murah ditemui. Keberadaannya di toko elektronik, counter HP, dan sebagainya. Yang keempat itu ada promosi. Strategi promosi Samsung dibilang cukup menjanjikan, dan khususnya setiap produk Samsung yang ingin diluncurkan. Pihak Samsung mengajak reviewers media untuk diundang secara khusus tentang produknya ini. Dan yang paling menonjol dalam promosi Samsung ini adalah dengan menggunakan media iklan yang kita bisa temui di televisi, internet, media sosial, papan reklam, serta menjadi sponsor pada event-event tertentu. Yang kelima itu ada people atau orang. Samsung mempekerjakan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional, dan tidak heran membayar dengan bayaran yang mahal. Yang ini disebabkan karena produk Samsung dikenal sebagai produk yang selalu memberikan inovasi-inovasi baru terhadap produknya. Yang keenam itu ada proses. Pembuatan produk Samsung melewati berbagai tahap yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kepuasan konsumen. Dan sejatinya produk Samsung dibuat oleh tenaga mesin yang sangat canggih untuk memudahkan para tenaga kerja. Dan dalam produk Samsung, apabila produk tersebut ingin diluncurkan, maka pihak Samsung terlebih dahulu melakukan uji pakai agar produk yang dia buat dapat dikenang oleh konsumen itu sendiri. Yang ketujuh itu adalah tampilan fisik. Bukti fisik yang kita sering temui dari produk Samsung adalah alat-alat elektronik, dan yang menjadi daya tarik dari konsumen adalah produk-produk gadget, khususnya handphone. Samsung tiap tahunnya selalu mengeluarkan handphone dengan teknologi terbaru. Di tahun 2017, Samsung sudah merilis produk handphone high-end yaitu Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus, lalu Samsung Galaxy Note 8 yang dibuat untuk menandingi produk handphone di merek Apple. Next.
inilah kesimpulan dari hasil paparan dari kami, ialah Samsung merupakan salah satu merek terkenal yang mengedepankan teknologi terbaru, ingin menyayangi perusahaan terkenal di dunia. Produk unggulan Samsung banyak digemari dan diinginkan oleh konsumen, sehingga bisa disimpulkan bahwa Samsung telah berhasil dalam melakukan inovasi baru dalam bisnisnya. Dengan adanya kesimpulannya ini, bahwa Samsung ini ialah tren yang dimana masyarakat, tren populer masyarakat di seluruh dunia dengan terkenalnya produk Samsung ini. Sekian dari hasil paparan dari kami. Saya kembalikan ke Dandi Renaldi. Ya, terima kasih kepada semua yang telah memberikan pemaparannya terkait pembahasan kali ini. Demikian pembahasan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.